Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan kali ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu PNS dan P3K, di mana satu informasi ini perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K, bahwa mulai 1 Mei 2024, PNS dan P3K disamakan. Sementara honorer mulai dihilangkan di sektor ini. Nah, ini apa maksudnya Bapak Ibu? Tentunya ada yang penasaran tidak ya terkait dengan pernyataan ini, bahwa mulai 1 Mei 2024, PNS dan P3K disamakan. Nah, supaya lebih jelas, mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung saja pada informasinya. Klik pendidikan memuat informasi penting untuk diketahui seluruh ASN P3K. Demikian dengan para PNS. Bahwa mulai tanggal 1 Mei 2024 terdapat sejumlah kebijakan dan aturan baru yang berlaku bagi pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dalam perjanjian kerja atau P3K, dan tenaga honorer. Ini merupakan regulasi dari peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 yang telah dirampungkan oleh pemerintah untuk dilaksanakan. Jadi peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 ini dijadwalkan terbit paling lambat 30 April 2024 berdasarkan penuturan dari Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam hal ini, Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas beberapa waktu yang lalu. Menpan-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa peraturan pemerintah turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nomor 20 tahun 2023 nantinya akan lebih implementatif dan transformatif dengan beberapa perubahan. Jadi RPP ini harus bisa transformatif dan tentunya implementatif di lapangan sebagaimana arahan Bapak Presiden Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia. Setelah 100% aspek terpenuhi, targetnya 30 April 2024, sudah ditetapkan. Itu jelas Azwar Anas selaku Menteri Pan-RB dikutip dari laman resmi Kementerian Pan-RB. Jadi jika peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 ini terbit 30 April 2024, artinya mulai tanggal 1 Mei 2024, PNS dan P3K sudah menjalankan seluruh aturan yang ada pada Undang-Undang ASN tersebut. Sebelumnya, pada pasal 68 Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 ditegaskan bahwa pelaksanaan undang-undang ini mulai berlaku sejak 6 bulannya atau setelah 6 bulan ditetapkan. Nah, berikut kutipannya. Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 6 bulan terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Jadi Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 diundangkan pada 31 Oktober 2023 yang berarti tepat 30 April 2024 sudah maksimal 6 bulan. Jadi berdasarkan eh, waktunya tadinya Bapak Ibu ya, pengesahannya 31 Oktober 2023 berarti genap 6 bulan 30 April 2024 tahun ini Bapak Ibu. Hal yang menjadi perhatian adalah status PNS dan P3K yang akan disamakan dalam beberapa aspek mulai tanggal 1 Mei 2024. Ini setelah peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN ini terbit. Nah, selanjutnya
tenaga honorer yang mulai dihilangkan di sektor pemerintahan atau instansi pemerintahan dalam ya penataan pegawai non ASN. Status PNS dan P3K yang akan disamakan telah disebutkan pada pasal 5 Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 berikut ini. Pertama, pegawai ASN yang terdiri dari PNS dan P3K. Kemudian ada pasal 72 yang menyamakan status PNS pusat dan PNS daerah untuk disebut sebagai aparatur sipil negara atau ASN berikut ini. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, PNS pusat dan daerah disebut sebagai pegawai ASN. Beberapa kesetaraan lainnya termasuk tunjangan dan pensiun juga disebutkan dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Itu artinya bahwa PNS dan P3K kemungkinan besar akan berada dalam satu aturan dalam sistem ASN mulai hari ini 1 Mei 2024 setelah peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN terbit 30 April 2024. Yang selanjutnya, mulai 1 Mei 2024 setelah peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN terbit, tenaga honorer di instansi pemerintah mulai dihilangkan dalam penataan pegawai non-ASN. Karena memang dengan terbitnya peraturan pemerintah tersebut, maka semua honorer itu dihapus dalam arti dialih statuskan menjadi ASN. Jadi hal ini dilaksanakan dengan mengangkat tenaga honorer ya di instansi pemerintah menjadi P3K pada seleksi CSN 2024 mulai digelar Mei 2024 di bulan ini di tahun ini juga. Jadi terkait dengan penataan tenaga honorer menjadi P3K ini telah disebutkan pada pasal 66 Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 berikut ini. Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai aparatur sipil negara. Bukan hanya tenaga honorer di instansi pemerintah yang akan dihilangkan dengan diangkat jadi P3K, tapi juga tak ada lagi penerimaan tenaga honorer yang baru. Jadi terkait apa saja yang disamakan antara PNS dan P3K sebagai ASN, selengkapnya akan diatur dengan detail pada peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Jadi peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN ini juga akan mengatur mekanisme penataan tenaga honorer di instansi pemerintah secara rinci. Jadi segala aturan terkait PNS, P3K, dan honorer akan diketahui secara detail setelah peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 terbit 30 April 2024. Nah, satu pertanyaan global Bapak Ibu. Setelah 30 April maka hari ini 1 Mei 2024. Apakah peraturan pemerintah turunan Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 itu sudah terbit? Tentunya kita menanti jawabannya secara keseluruhan dari pemerintah. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.